Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul makalah Fungsi Uang dalam Perspektif Islam. Mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Ibu Ihdi Aini ME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi uang dalam perspektif Islam. Uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen. Dengan uang kita bisa membeli segala macam keperluan. Artinya, uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan kehidupan negara maupun dari kehidupan di dunia ini. Dengan uang, pemerintah bisa membiayai semua program pembangunan. Dengan uang pula, pemerintah membayar gaji-gaji karyawan. Ada pula fungsi uang, yaitu yang pertama, alat tukar menukar. Yang kedua, satuan hitung. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Yang keempat, standar pencicilan. Selanjutnya, pandangan Al-Ghazali mengenai uang. Yang pertama, barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Yang kedua, benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang. Yang ketiga, nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya. Yang keempat, uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Yang kelima, uang tidak berfungsi dan tidak berguna untuk apa-apa, tapi uang berarti untuk segala-galanya. Seperti teori cermin, yaitu dia tidak memiliki warna, namun bisa mencerminkan semua warna. Yang keenam, bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian menjadi lesu. Yang ketujuh, mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri 1000 dirham. Mencuri adalah perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu digunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Definisi uang menurut Ibnu Khaldun. 1. Uang yang menentukan taraf kemakmuran. 2. Perkembangan perekonomian standar uang mengalami perubahan. Uang dalam pandangan Ibnu Khaldun. Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Fungsi uang Islami versus konvensional. Menurut JP, secara luas uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran harga dan media penyimpanan. Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, sehingga permintaan uang hanya memenuhi transaksi saja. Islam menganjurkan dalam penggunaan uang sebagai alat tukar karena menurut Rasulullah pada zaman itu pertukaran menggunakan uang atau barter. Islam versi konvensional. Time value of money. Uang hari ini lebih berharga dari uang di masa yang akan datang. Percent of inflation. Konsumsi hari ini lebih disukai dari konsumsi di masa yang akan datang. Economic value of time. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value debt. Tertahannya hak penjual yang telah melaksanakan kewajibannya sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada pihak lain. Selanjutnya, saya akan membacakan ayat mengenai fungsi uang yang berbunyi, A'udzu
teman-teman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.